sampai Bukan Bahwai. Kalau ke kampung tadi kita ketemu Tanah Merah, mungkin nih kita sudah sampai di base camp wisata. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai Bukan Bahwai. Kalau lurus ke sana lupa saya, ke kiri Sarkum, wisata minat khusus pendakian Gunung Sagi, posko pendakian Gunung Sagi via Bahwai, registrasi dan parkir di sana. Nah, ini udah ada papan arahnya. Tapi dari simpang penataran tadi belum ada. Pas dari kampung tadi kita ketemu Tanah Merah, mungkin sekitar beberapa kilo, 3 kilo mungkin. Ini kita udah mau sampai tempat base camp puncak Sagi itu Rimba. Itu Saginya udah kelihatan tuh. Nah ini ya, Tanah Merah ini hati-hati nih, kalau musim penghujan lumayan sangat licin. Nah ini mendung nih, kita sudah sampai di base camp wisata minat khusus pendakian Gunung Sagi via Bahwai, base camp Pintu Rimba. Mantap. Nih ketentuan denda. Nih masuk tanpa izin dan lain-lain. Dari kampung terakhir di Bahwai tadi jalannya udah tanah merah. Sudah tanah merah. Nah ini yang agak sulit, apalagi penghujan. Tapi sunsetnya lagi nggak ada nih, lagi mendung. Tuh di bagian bawah itu Bahwai, itu persawahannya terlihat. Wah nih, ini lagi yang nggak ada yang nunggu nih. Kita coba ke situ. Ini Pintu Rimba Gunung Sagi. Puncak Saginya nih di sini nih. Nih puncaknya ini Rimba. Ini Pintu Rimba. Oh, ini saya sudah lama sekali nggak kesini. Terakhir saat saya ikut kebut pesagi tahun 2001, masih SMA dulu, Kibar 1. Itu berangkatnya via Bahwai, turun di Hujung. Nih Gunung Pesagi, perbukitan. Jadi kalau mau Gunung Sagi itu lewat bukit-bukit, perbukitan, agak datar kemudian nanjak lagi. Itu karakternya, dia melewati bukit-bukit. Wah ini nih Pintu Rimba. Tuh kita lihat tuh Gunung Sagi. Ini puncaknya. Nih puncak Gunung Sagi. Kita mau di Pintu Rimba saja. Kita sambil ngopi-ngopi. Mendung guys, tapi nggak masalah. Kita mau ngopi-ngopi aja. Lain kali kita main lagi ke sini. Lumayan, treknya sangat menantang. Jalan merah, licin, tanjakan. Wah ini lumayan. Yun, ini udah berapa MDPL kita nih? Sekitar 1.200 ya. 1.200? Ya, kita sudah berada ini di ketinggian 1.200 MDPL. Di kejauhan itu ini ada Gunung Sagi itu, Gunung Seminung 1.800, nah, hampir sejajar dengan Gunung Seminung. Kita mau ngopi-ngopi di sini nih. Kita udah bawa alat-alat kopi. Kita mau ngopi-ngopi, mau nyantai-nyantai. Nah, kita sudah di gubuk base campnya nih. Nih sama Pak Kadusnya nih. Pak Wahdi naik. Mantap. Tapi sayang cuaca agak mendung, nggak masalah. Yang penting kita nikmati ngopi. Ini gula merah buatan petani. Ini kita tinggal masukkan kopinya. Jadi kopinya
dimasak gitu, nggak diseduh. Nah, dimasak bener. Oh. Ya udah dikeluarin sajennya, jadi nggak jadi hujan. Wah, ini memang tempatnya agak gelap, kopinya hitam pula ini, jadi nggak kelihatan. Ini kita ngopi, tadi dari masak kopinya. Nih sama Pak Wahdi. Pak siapa? Saya gila Pak? Pak Ira. Pak Irawadi. Nah ini yang dedengkot-dedengkotnya base camp apa namanya Pintu Rimba Pesagi. Kalau mau naik sini mau ke puncak Pesagi, mesti lapor ke beliau-beliau ini nih, biar aman. Ya, biar sama-sama aman kan? Ya, sama-sama aman. Nah ini, wah itu puncak Pesagi sudah mulai diselimuti kabut. Wah, ini nggak jadi hujan, agak lumayan buka nih matahari ininya, langitnya. Tuh lumayan agak merah. Ngopi dulu kita. Lagi di kaki Pesagi, lagi numpang mau sholat di rumahnya Pak siapa? Pak Hadi. Pak Hadi. Nah, kalau mau minap, kalau misalkan ini di situ tuh, kalau ada pendaki yang kemalaman. Pendaki yang malaman minum sini. Berapa nih semalam? Per orang apa gimana? Per malamnya per rombongan 50. Per rombongan itu maksimal berapa? Maksimal orang 6. Maksimal 6 ya, per rombongan 50. Berapa tadi? 50.000? 50.000, 6 orang ya 10 ribuan lah. Iya, bisa ngecas di situ. Ya, bisa ngecas HP di sini. Kalau yang nggak mau ngedum. Kalau misalnya ojek dari bawah, Pak Wadi? 50.000. 50.000 ya. Ya. Karena lumayan nih dari tempat kampung terakhir ke sampai sini sekitar berapa kilo? Sekitar ada kalau 7 kilo lebih. 7 kilo ya. 7 kilo ya, 700 km. 7.000 meter. Dan itu naik nanjak jalannya. Ya, kalau berjalan itu 2 jam biasanya. 2 jam ya. 1 jam lebih ya. 1 jam lah ya. 1 jam perjalanan. Jadi kalau mau ojek sampai Pintu Rimba itu 50.000. Kemudian kalau mau misalnya pas naik ke sorean, karena sini Pak Wade, sini geser biar kelihatan. Nah, apa namanya? Masih agak gelap sebelah sini dikit kayaknya. Oke, nah masih gelap juga ya. Apa-apa lah, agak siluet. Nah, kalau misalnya orang mendaki kan, itu maksimal jam berapa dia orang boleh naik gitu? Kalau batas untuk pendakian, ya, nggak boleh mendaki lagi itu dari jam 16.00 itu udah tidak boleh. Tidak lagi. Boleh ya. Jadi ditunda besok ditunda lah. Besoknya. Kalau mereka nyampe jam 4 sore, ya camping bisa di sana, atau minap di sini. Atau minum di sini gitu ya. Baru besok pagi baru lanjut. Karena di sini kan hutannya masih alami ya. Jadi ya, kita ngeri binatang lah ya, binatang buas atau apa kita nggak tahu lah gitu kan. Makanya kalau di pendakian di gunung terutama di Lampung, terutama Pesagi, Seminung itu disarankan nggak malam. Nggak malam dan memang agak khawatir gitu. Pendakian malam memang ditiadakan di via Bahwa ya, ini. Ya. Baik itu naiknya ataupun turunnya juga. Gitu ya. Di batas 16 itu harus istirahat di pos 2 gitu. Oh gitu, minimal pos 2 udah pertengahan lah ya. Kalau di pukul 16 di pos 2 udah nggak boleh turun lagi gitu. Nah. Jadi harus minap di pos 2. Iya, di res nomor 2 di hutan yang ada airnya itu. Oh iya. Karena di bawahnya itu memang masih hutan belantara masih ya. Iya. Oh, yang itu masih terbuka setelah ini ya, setelah apa namanya penyambungan ya. Iya. Kalau dari puncak setelah penyambungan tuh pos 2 ya. Iya. Oke, makasih infonya Pak Wadi ini untuk para pendaki-pendaki yang mau mendaki di Gunung Pesagi. Ini gunung tertinggi di Lampung, 2000 lebih mdpl. 2200-an ya.
Nah itu jadi begitu syarat-syaratnya. Kalau nginep di sini juga nanti ke pas nemu keberuntungan bisa lihat sunset. Ya. Sunset. Jadi kalau sore misalnya mau camping dulu di base camp tadi, tempat saya ngopi-ngopi tadi. Ini kita bisa sunset di sini. Di sana ada Gunung Seminung ya, kelihatan. Gunung Seminung. Jadi besok pagi baru bisa langsung naik ya. Ya. Udah seger fit. Ya, oke. Kita mau siapa lupa tadi? Pak Hadi. Pak Hadi. Wah, ini nih. Keren. Wah, masaknya lagi tungku. Mantap. Di sini sendirian, Pak? Sama anak. Sama anak ya. Lagi main tempat main ya. Iya. Ini ngopi apa namanya, kebun kopi? Kebun kopi kita, Pak Hadi. Berapa luasnya, Pak? Luasnya paling sekitar 3 hektar. 3 hektar ya. 3 hektaran lah. Tahun ini lumayan. Lumayan tahun ini. Apa namanya hasilnya? Hasilnya lumayan ya. Sekilonya berapa, Pak, sekarang? Sekilo Beras. kopinya, kalau yang kering itu bisa 29. Oh, kalau keringnya bagus. Ya, kering. Ya. Udah berapa lama di sini ngebun? Ngebun ini Di kaki Pesagi ini? sudah lama ya, sudah 15-an tahun. 15 tahun ya. Ya. Luar Dulu kan lama ngebun di sini. Iya. Berhubung anak itu sakit dijual, sekarang dibeli lagi. Sekarang udah kebun sendiri nih. Kebun sendiri. Ya. Jadi kalau ini hak milik tanah, Pak ya, masih. Karena ini belum masuk. Masih kawasan ini. Belum masuk kawasan? Masuk kawasan. Masuk kawasan. Ya. Jadi dia hak tanah kita apa hak sewa? Iya, kita nantinya mau bikin surat. Oh gitu. Surat izin usaha. Jadi surat izin usaha, tapi ya makutanan. Jadi maksudnya bukan tanah milik kita ya? Bukan ya. Kita ada surat izin untuk mengelola. Kalau misal kita pindahin ke orang lain, berarti? Ya nggak apa-apa juga. Boleh. Boleh dioper. Tapi hak izin mengelola, bukan hak milik ya? Iya, bukan hak milik tanah. Berapa tahun, Pak, itu? Setiap berapa tahun sekali itu diperbarui surat? Perbarui suratnya itu 35 tahun lah. 35 tahun ya. 35 tahun. Ya lumayan lalu bisa hasil dulu lah ya. Hasil lah udah bisa beli di kampung. Jadi masih masuk kehutanan lah ya. Kehutanan ya. Oh gitu. Jadi kawasan kehutanan. apa sih ya, mengelola tanahnya gitulah ya. Tapi bukan hak milik ya. Bukan hak milik. Iya. Cuman usaha lah. tempat usaha ya. Ya, cuman 35 tahun ya udah lumayan lah, panjang ya. Iya. Sudah berhasil lah. Iya. Kalau udah bagus gitu. Udah lumayan. Iya. Bisa. Nih mantap nih cerita dari bapaknya nih di kaki Pesagi. Iya. Waduh, ini suka dukanya kayak mana? Suka dukanya ya itulah, kalau hujan, angin. Jalannya ya. Jalannya licin. Jalannya licin, kemudian kalau pas angin kenceng. Angin kenceng ya kita ya nggak bisa tidur juga. Iya, karena itu ya. Iya, terlalu kuat anginnya. Terlalu kuat angin. Namanya di kaki Pesagi. Kaki Pesagi di gunung. Kaki gunung ya, wajar lah. 100 Kenceng. meter lagi ke pintu rimba. 100 meter lagi udah sampai masuk pintu rimba ya. Bener-bener ini ya, udah hutan betul itu di situ. Ya, hutan. Iya. Hutan. Makasih Pak, ini udah cerita-cerita nih. Luar biasa, udah 15 tahun ngelola ini nih di kaki Pesagi. Iya. Orang-orang lama lah. Orang lama ya. Dulu pas ini Gibar 1 tahun 2001 udah di sini. Udah. Pas Gibar yang satu yang pertama. Ya. Nah, saya itu masih SMA, itu ikut saya. Ikut ya. Ya, cuman masih SMA dulu. Iya. Iya. Pertama itu Sudah jam 19.00. Kita mau turun dulu ke bawah. Kita nggak jadi camping, tendanya nggak jadi dipasang. Kita turun dulu. Sudah malam. Nah, di bawah udah kelihatan lampu-lampunya banyak. Ruangan turun dari base camp Puncak Pesagi. Agak lumayan. Tuh. Tanahnya merah. Gimana? Ya, ntar. Ternyata jatuh. Kita mau bantu dulu. Aduh, ini turun Gunung Pesagi. Tanah licin malam-malam. Nah, saya mau balik ke motor. jadi kayunku dan kayun utul manakan ya. Silau mata. Masih kesulitan teman-teman. Kita turun. Tuh teman saya di depan, nggak ada rem depan motornya. Jadi rem belakang. Ngesot. Aduh, saya kasih yang campur ketawa. Aduh. Terima
kasih sudah nonton video kami nih. Tanah merah licin. Hati-hati. Pulang malam-malam. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.